Sistem internasional pasca Perang Dingin mengalami transformasi dari bipolaritas, Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai kutub-kutubnya, menjadi multipolaritas, kekuatan yang sama di antara negara-negara dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sebagai payung universal, atau unipolaritas Amerika Serikat sebagai adidaya yang masih menentukan berbagai keputusan dalam tataran internasional. Berakhirnya Perang Dingin memunculkan kondisi ketidakstabilan sistem internasional yang diwarnai oleh kejahatan internasional seperti terorisme, penyeludupan manusia, senjata, kejahatan lingkungan, kejahatan hak asasi manusia, proliferasi senjata pemusnah massal, dan berkembangnya isu keamanan internasional dan regional. Asia Timur juga terpengaruh oleh ketidakstabilan sistem internasional. Keadaan kawasan Asia Timur sampai saat ini masih tidak kondusif. Konfrontasi di semenanjung Korea dan Jepang yang memilih untuk tetap menjadi mitra keamanan Amerika Serikat semakin menambah kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur. China juga lebih bebas melakukan kegiatan politik keamanannya. Semua hal ini mendorong negara-negara di kawasan Asia Timur untuk lebih memikirkan urusan keamanan kawasan dan mulai mengarahkan perhatian kepada perkembangan keadaan sekitar yang dianggap dapat menjadi sumber ancaman dan mencari cara untuk mengatasinya. Jepang memilih untuk tetap menjadi mitra keamanan Amerika Serikat. Konfrontasi antara Korea Utara dan Korea Selatan terus terjadi, dan peningkatan kekuatan militer Cina dianggap semakin menambah kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur. Sejarah Perang Dingin masih membekas dan memberikan suatu kondisi di mana rivalitas antar negara dalam kawasan tertentu masih berlangsung. Di Asia Timur, dinamika keamanan kawasan umumnya berkisar pada 3 isu utama: masalah Jepang dengan negara-negara tetangganya, ketegangan hubungan antara China dan Jepang, dan perang yang tidak kunjung selesai antara dua negara di semenanjung Korea. Potensi konflik kawasan dirasakan oleh negara-negara Asia Timur sebagai ancaman yang besar. Oleh karena itu, negara-negara di Asia Timur berusaha untuk terus memajukan pertahanan nasional masing-masing dengan meningkatkan kekuatan militer dan kapabilitas persenjataan. Faktor yang paling fundamental dalam konteks ini adalah bahwa negara merupakan organisasi politis yang berdasarkan wilayah tertentu. Lokasi negara mempengaruhi perilakunya terhadap negara lain dan batas-batasnya menetapkan wilayah yang biasanya diakui sebagai bagian yang ia kontrol. Hubungan-hubungan hukum di antara negara-negara merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi cara negara berurusan satu sama lain. Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Untuk itu, diperlukan tindakan untuk memprioritaskan dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah isu tersebut sesegera mungkin, termasuk meningkatkan kekuatan militer. Konflik bersenjata mempunyai efek langsung dan nyata dalam peningkatan anggaran serta pengeluaran belanja militer suatu negara. Konflik bersenjata tidak harus selalu diartikan sebagai pertempuran antar negara secara terbuka, tetapi juga dapat dimaknai sebagai perlombaan senjata, konflik wilayah, ancaman kekuatan militer suatu negara yang kemudian dapat disebut sebagai non-combat konflik. Peningkatan anggaran militer suatu negara, termasuk China, dapat dipengaruhi oleh faktor keamanan baik di ruang lingkup global maupun regional. Pada tahun 2018, anggaran belanja pertahanan China sudah mencapai angka sekitar 174 miliar dolar, meningkat 8,1% dari tahun 2017. Peningkatan ini dilakukan China untuk merespon ketegangan di kawasan Asia Timur dan Laut Cina Selatan. Kebijakan pemerintah China untuk menaikkan anggaran pertahanan telah menarik perhatian dunia internasional dan menimbulkan kecemasan sejumlah negara. Negara-negara di kawasan Asia Timur sangat serius dalam melihat perkembangan militer China. Mereka terus menekan program pengembangan militer China dengan kritik bahwa jumlah anggaran militer China yang besar dapat memicu instabilitas kawasan serta menyulut kemarahan negara-negara di Asia Timur yang dapat mengakibatkan terjadinya perang. Menurut konsep balance of power, kemunculan kekuatan yang dominan potensial di kawasan cenderung akan membuat tatanan sistem menjadi tidak stabil. Hal ini kemudian menyebabkan tindakan penyeimbangan kekuatan oleh negara-negara lain dalam sistem. Terdapat dua kemungkinan utama yang muncul atas kondisi ini, yaitu negara-negara di kawasan akan bergabung dengan kekuatan dominan atau membentuk aliansi baru untuk mengimbangi kekuatan yang ada.
Dalam kasus kawasan Asia Timur, terlihat potensi China sebagai kekuatan global baru di kawasan. China diprediksi akan menunjukkan kebijakan-kebijakan luar negeri asertif dengan dukungan kapabilitas kekuatan militer dan ekonomi. Ini menimbulkan kekhawatiran sejumlah negara di Asia Timur yang segera merasa perlu menjaga stabilitas keamanan domestik mereka. Kompleksitas dan rivalitas keamanan kawasan Asia Timur, khususnya antara China dengan Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan, menjadi sangat menarik. Keempat negara ini memegang peranan kunci dalam stabilitas kawasan dilihat dari kapabilitas militer yang mereka miliki dan daya tawar politik masing-masing. Kondisi ini menyebabkan terjadinya security dilemma, yaitu kondisi di mana keinginan suatu negara untuk memperkuat militer dianggap sebagai ancaman sehingga menimbulkan respon negara lain juga dengan memperkuat militer yang dimiliki. Akhirnya terjadi perlombaan senjata yang berasal dari saling curiga antar negara di kawasan.